Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Sofiasari, NIM 2019-12071, kelas akuntansi 4B, mata kuliah pengauditan 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang kasus Enron KAP Arthur Anderson. Pertama, sejarah Enron. Enron dibentuk pada tahun 1995 oleh sebuah perusahaan, yaitu Houston Natural Gas, dengan internot penyaluran gas alam melalui pipa. Pada tahun 1997, Enron membeli perusahaan pembangkit listrik, Portland General Electric Corp, senilai $2 miliar. Sebelum tahun 1997 berakhir, manajemen mengubah perusahaan tersebut menjadi Enron Capital and Trade Research, yang menjadi perusahaan Amerika terbesar yang memperjualbelikan gas alam serta listrik. Pendapatan meningkat drastis dari $2 miliar menjadi $7 miliar, dengan karyawan yang tumbuh dari 200 orang menjadi 2.000 orang. Tidak cukup dengan prestasi tersebut, Enron membentuk pula Enron Online atau EOL pada bulan Oktober 1999. Dalam sekejap, EOL berhasil melaksanakan transaksi senilai $335 miliar pada tahun 2000. Pada Januari, Enron mengumumkan sebuah rencana besar yang amat ambisius untuk membangun jaringan elektronik broadband yang berkecepatan tinggi dengan kapasitas jaringan penjualan bandwidth untuk melakukan penjualan gas serta listrik. Enron membiayai ratusan juta dolar guna melaksanakan program ini. Walaupun keuntungannya belum nampak, namun harga saham Enron di Wall Street melonjak menjadi $40 miliar, bahkan menjadi $90,56 miliar, sehingga Enron dinyatakan oleh majalah Fortune maupun media lain sebagai perusahaan Amerika yang paling inovatif. Pada tahun 2001, Enron menjadi sorotan masyarakat luas ketika terungkap bahwa kondisi keuangan yang dilaporkannya didukung terutama oleh penipuan akuntansi yang sistematis, terlembaga, dan direncanakan secara kreatif. Operasinya di Eropa melaporkan kebangkrutan pada tanggal 30 November 2001, dan 2 hari kemudian di Amerika Serikat mengajukan permohonan perlindungan Chapter 1. Pada saat itu, kasus ini merupakan kebangkrutan terbesar dalam sejarah Amerika Serikat dan menyebabkan 4.000 pegawai kehilangan pekerjaannya. Kasus Enron mulai terungkap sejak tahun 2001 sampai 2002, berimplikasi sangat luas terhadap pasar keuangan global yang ditandai dengan menurunnya harga saham secara drastis di berbagai bursa efek seluruh dunia, mulai dari Amerika, Eropa, sampai ke Asia. Dalam kasus Enron ini, diketahui terjadinya perilaku moral hazard, di antaranya manipulasi laporan keuangan dengan mencatat keuntungan $600 juta Amerika Serikat, perusahaan mengalami kerugian. Manipulasi kerugian ini disebabkan keinginan perusahaan agar saham tetap diminati investor. Pada kasus ini, lembaga-lembaga eksternal juga ikut bertanggung jawab, di antaranya audit, konsultan hukum, regulator, pasar ekuitas, dan pasar hutang. Runtuhnya Enron. Enron Corporation adalah pencakar langit dalam dunia bisnis Amerika Serikat, sama seperti gedung World Trade Center yang menjual tinggi kota New York. Enron menguap debu saat perusahaan itu dinyatakan bangkrut tahun 2001 lalu.
kebangkrutan terbesar dalam sejarah bisnis Amerika Serikat sepanjang masa. Enron dipandang sukses perusahaan gas alam di negara Texas yang menjadi raksasa global dalam tahun terakhir. Dengan memanfaatkan e-commerce, ia meluncurkan Enron Online. Tak lama setelah ia memasuki dunia bisnis pada video on demand, di mana menjual tayangan video kepada pelanggan via sambungan internet. Pada tahun 2001, Enron menjatuhkan bom di Wall Street dengan melaporkan keuangan ratusan juta dolar pada kuartal itu. Kabar buruk itu membanting harga saham Enron dari $30 menjadi $10 per lembar. Namun, pada akhir tahun 2001, Enron sedikit bernafas lega ketika pesaingnya jauh lebih kecil. Berniat untuk membeli sahamnya dalam kesepakatan merger, kejatuhan Enron mengundang rasa curiga bagi kalangan publik. Dalam proses pengusutan sebab-sebab kebangkrutan belakangan, Enron dicurigai telah melakukan praktek window dressing. Kenneth Lay, atau Presiden Komisaris Enron, diperkirakan meraup untung sebesar $205 juta dari penjualan sahamnya. Ini diduga ia membujuk karyawan dari investor untuk membeli saham Enron dengan iming-iming laporan keuangan yang menjanjikan palsu. Bahkan ketika saham jatuh menjadi $25 per lembar. Ken Lay mencoba menghibur karyawan untuk tidak menjualnya. Dampak keruntuhan Enron. Akibat keruntuhan Enron pada tahun 2001, sedikitnya 4.000 karyawan hilang pekerjaan. Kolapsnya Enron juga mengguncang neraca keuangan pada kreditornya yang telah menguncurkan miliaran dolar. Pada karyawan Enron dan investasi kecil-kecilan juga dirugikan karena simpanan hari tua mereka yang musnah. Banyak lembaga keuangan internasional juga ikut menderita kerugian akibat bangkrutnya Enron, sehingga membuat mereka semakin hati-hati dalam membidik peluang investasi. Arthur Andersen, LPP, member di Amerika Serikat yang dianggap ikut bersalah dalam kebangkrutan Enron juga terkena imbasnya. Member Arthur ini di beberapa negara seperti Jepang dan Thailand telah membuat kesepakatan merger dengan KPMG Australia dan Selandia Baru. Di Amerika sendiri, aktivitas seluruh member Andersen dibekukan pemerintah. Akibatnya, menurut Asia Wall Street Journal, klien-klien Andersen LP beralih berbagai auditor, antara lain Deloitte & Touche 10%, KPMG 11%, PricewaterhouseCoopers 20%, dan Ernst & Young 28%. Dan yang berpindah ke auditor kecil lainnya atau mengaku belum tahu berpindah kemana sebanyak 40%. Masih banyak lagi hal-hal yang mempengaruhi oleh keruntuhan Enron, seperti munculnya trauma dalam bursa saham, terdapat efek domino skandal Enron. Hal ini membuat para investor mengurangi aktivitasnya di bursa saham sehingga gairah bursa dunia menjadi lesu. Sekian penjelasan dari saya. Apabila kurang ataupun ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.